Hey, selamat datang lagi di channel ini. Channel yang memberikan informasi seputar anime. Kali ini aku akan membahas alur cerita anime yang keren banget nih. Kalau gitu langsung aja kita mulai ya. 23 enggak lucu. Ini dia anime Tsukiga Michibiku Isekai Dochu. Ingat jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya, agar aku bisa jadi orang kaya. Cerita anime ini dimulai dengan memperlihatkan seseorang siswa yang bernama Misumi Makoto. Dia itu sedang istirahat usai olahraga. Namun tiba-tiba dia dipanggil oleh dewa yang bernama Tsukuyomi no Mikoto. Dia ditugaskan untuk menjadi seorang pahlawan. Saat itu juga Makoto mengetahui sebuah fakta kalau orang tuanya itu juga berasal dari dunia lain. Kemudian Makoto dibawa ke sebuah dunia yang dipimpin oleh seorang dewi untuk dijadikan sebagai pahlawan. Tetapi saat sedang bertemu dengan dewi tersebut secara terang-terangan menghina dan mengatakan kalau wajah Makoto itu jelek. Dan dewi itu juga nggak memberikan kekuatan apapun ke Makoto. Bahkan dewi itu membuang Makoto. Untungnya Makoto bertemu dengan dewa Tsukuyomi lagi. Dan dewa itu mencabut tugasnya Makoto sebagai pahlawan, agar nggak membebani Makoto. Kemudian Makoto terdampar di tempat antah berantah. Dan untungnya dia bertemu dengan babi wanita yang sedang dikejar oleh anjing berkepala dua. Makoto pun bergegas untuk menyelamatkannya. Babi itu bernama Enma. Dan ternyata dia berasal dari suku Ord. Dan dia membawanya ke tempat tinggal sementara. Saat bertemu dengan Ord, Makoto melihat para Ord menggunakan sihir. Kemudian Makoto juga ingin mempelajarinya. Melihat potensinya, para Ord menyarankan untuk Makoto untuk mengecek levelnya. Dan ternyata si Makoto ini cuma level 1. Karena nggak enak tinggal terlalu lama dengan Ord, Makoto memutuskan untuk pergi. Dan dia membantu Ord dengan mengalahkan naga agung. Kemudian pertempuran sengit pun terjadi antara Makoto dengan naga tersebut. Yang dimenangkan oleh Makoto. Karena kagum dengan kekuatan Makoto, naga itu mengajukan kontrak dengan Makoto. Dan terjadilah kontrak antara mereka berdua. Dan ternyata naga tersebut berubah menjadi cewek cantik. Perbandingan kontrak mereka adalah 8-2, di mana Makoto yang lebih unggul. Setelah kontrak terjalin, sang naga agung bisa membaca pikiran Makoto sesuka hatinya. Setelah membaca pikiran masa lalu Makoto, sang naga itu ingin menjadi samurai. Akibat pertarungan mereka, Makoto tanpa sengaja membuat sebuah dimensi semu. Yang ukurannya itu sangat luas, bahkan dipenuhi oleh tanaman yang melimpah. Setelah mengunjungi dimensi semu, Makoto kembali bertemu dengan Enma. Kemudian Makoto mengunjungi desa Ord. Dan mereka berpesta karena Makoto telah mengalahkan Shin, sang naga agung. Saat sedang berpesta, Shin berdiskusi dengan pemimpin Ord untuk membawa tinggal Ord ke dimensi semu. Akibat dari membaca pikirannya Makoto, sang naga sekarang bisa menonton isi pikirannya Makoto, yang membuatnya bisa menonton film yang pernah ditonton Makoto di kehidupan sebelumnya. Sekarang, para Ord telah resmi tinggal di dimensi semu, dan mereka mulai mencoba beradaptasi di kehidupan barunya. Tetapi, saat Makoto sedang berbaur dengan Ord, tiba-tiba muncul sebuah portal yang berisi dwarf. Dia itu sedang dikejar oleh laba-laba. Dan terjadilah pertarungan sengit antara Makoto dan laba-laba itu. Dan akhirnya, Makoto memenangkan pertarungan. Tetapi Makoto pingsan karena dia terlalu banyak menggunakan kekuatannya. Saat Makoto terbangun, dia langsung melihat sosok wanita cantik di hadapannya. Ternyata wanita itu adalah laba-laba yang bertarung dengan Makoto tadi. Dan tanpa sepengetahuannya Makoto, laba-laba tersebut telah membuat kontrak dengannya. Kemudian, dwarf yang selamat tadi bertemu untuk menghadap Makoto.
Dan ternyata dwarf itu bukan dwarf biasa. Dia adalah dwarf kuno yang mampu menghasilkan sebuah senjata suci. Dwarf itu juga meminta ke Makoto agar bangsanya bisa tinggal di dimensi semu. Dan Makoto pun langsung menyetujuinya. Adegan berlanjut di mana naga dan laba-laba meminta Makoto untuk diberikan mereka nama. Dan akhirnya Makoto memberikan nama Tomoe kepada sang naga, yang mengakibatkan kekuatan Tomoe meningkat. Dan juga untuk si laba-laba, Makoto memberikannya nama Mio. Berselang beberapa hari kemudian, seluruh masyarakat di dimensi semu berkumpul untuk mengadakan upacara pengenalan penduduk baru, di mana penduduk baru tersebut terdiri dari suku Elder Dwarf, Miss Lizard yang merupakan pengikut dari Tomoe, dan juga suku Alke yang merupakan pengikut dari Mio. Setelah upacara yang selesai, Makoto mencoba untuk pergi ke kota manusia. Dia berencana untuk mencari jejak dari orang tuanya. Saat dalam perjalanan, Makoto bertemu dengan seorang gadis. Tetapi gadis tersebut langsung berlari kencang setelah dia melihat wajahnya Makoto. Bahkan juga, para penduduk kota bersiap-siap untuk menyerang Makoto. Karena itu, Makoto kembali ke dimensi semu dan dia pun bersedih. Karena dia berpikir kalau mukanya itu mirip dengan monster. Tomoe akhirnya memberitahukan yang sebenarnya ke Makoto. Kalau yang membuat gadis tadi itu kabur, karena aura dari Makoto itu setara dengan beberapa raja iblis. Kemudian, dwarf menawarkan untuk membuat sebuah topeng dan juga sebuah alat untuk menekan aura raja iblis Makoto. Setelah mendapatkan topeng dan mempelajari tulisan bahasa manusia, Makoto pergi ke kota sebagai pedagang. Dia pergi bersama Tomoe dan juga Mio. Di kota, mereka mendaftarkan diri mereka ke guild. Dan saat dites level, diketahui kalau Tomoe itu memiliki level 1320 dan Mio berlevel 1500. Akan tetapi, Makoto itu masih tetap berlevel 1. Kemudian, ada seorang anak kecil yang berpakaian lusuh datang meminta tolong ke Makoto. Makoto pun langsung membawanya ke penginapan untuk berbicara lebih lanjut. Kemudian diketahui, anak tersebut bernama Rinon. Rinon meminta bantuan Makoto untuk mencarikan kakaknya yang hilang. Adegan berpindah di mana memperlihatkan beberapa orang berpakaian ninja. Mereka mencoba mencuri barang dagangan Makoto. Tetapi untungnya, Tomoe dengan sigap mampu mengalahkan mereka semua. Dan Makoto menghukum Tomoe karena Tomoe itu bersikap terlalu gegabah. Rinon yang telah menenangkan diri kemudian menunjukkan foto kakaknya ke Makoto. Dan seketika, ekspresi Makoto langsung berubah ketika melihat foto itu. Karena ternyata, wajah dari kakaknya Rinon itu mirip dengan gebetannya Makoto di kehidupan sebelumnya. Kemudian, Makoto pergi dengan Rinon untuk membawa barang dagangannya. Akhirnya diketahui kalau kakaknya Rinon sedang dikurung di penjara bawah tanah. Tomoe dan Mio langsung menyelamatkannya. Tetapi mereka dihadang oleh milis, di mana dia itu adalah pahlawan terkuat di kota Zetsuya. Adegan berpindah di mana Makoto berhasil menyadari tujuan dari Rinon dan juga Makoto memata-matainya. Kembali lagi ke tempatnya Tomoe. Tomoe dan Mio akhirnya bertarung dengan para petualangan terkuat di kota Zetsuya. Tetapi ternyata pertarungan tersebut menjadi sebuah pembantaian. Yang bahkan menghancurkan seisi kota. Emang OP banget mereka nih. Jadi kasihan lihat lawannya. Setelah pertarungan tersebut, Rinon akhirnya bertemu kembali dengan kakaknya. Dan Makoto pun marah dengan Tomoe dan juga Mio. Karena mereka berdua telah menghancurkan kota. Karena kota telah hancur akibat perkelahian Tomoe dan Mio, Makoto mengubah tujuan perjalanannya ke Shige.
Dia pergi bersama dengan para petualang yang selamat dari penjara yang dihancurkan oleh Tomoe dan juga Mio. Tetapi ingatan semua orang di kota tersebut diubah oleh Tomoe. Kini para penduduk hanya mengingat kalau kotanya hancur akibat serangan monster. Dan monsternya dikalahkan oleh Tomoe dan juga Mio. Kemudian Makoto menyuruh Tomoe untuk berpetualang sendiri, agar dia bisa mendalami perannya sebagai samurai. Dan juga Makoto melanjutkan petualangannya bersama dengan Mio. Makoto kini melanjutkan petualangannya bersama dengan Mio, Rinon, kakaknya, dan juga para petualang lain. Di dalam perjalanan, mereka bertemu dengan banyak monster yang mengganggu perjalanan. Dan Mio langsung membunuh semua monster-monster itu dengan mudah, yang membuat para petualang jadi kaget dengan kekuatannya. Kemudian mereka bertemu dengan Ruby Eye, yang merupakan monster yang sangat langka, dan juga hampir semua anggota tubuhnya berharga. Jadi Makoto menunjukkan kemampuan memanahnya untuk mengalahkan monster itu. Setelah sampai di kota, Makoto mendaftar kembali di guild petualang. Dan hasilnya Makoto tetap level 1. Kemudian dia berpesta dengan para petualang yang pergi bersamanya. Di antaranya ada seorang elf yang bernama Loisa, alkemis yang bernama Hazal, knight yang bernama Renina yang mengajak Makoto untuk adu panco. Tentu saja Makoto yang menang. Dan juga ada kakaknya Rinon yang bernama Toa. Setelah berpesta, Makoto pergi ke dimensi semu. Di sana dia disambut oleh klon kecil Tomoe. Dan juga di sana ada juga Emma. Masyarakat dimensi semu saat ini sedang bahu-membahu membangun kota. Di saat Makoto sedang patroli, para dwarf mengajak Makoto untuk memilih armor. Dan Makoto memilih baju yang terlihat mirip dengan trend coats, di mana pakaian tersebut mampu menyerap mana dan juga bisa berganti warna sesuai dengan kebutuhan. Adegan berpindah di mana Mio memperkenalkan anak buahnya. Setelah itu, Makoto kembali ke kota untuk melakukan misi di perusahaan Rembrandt. Makoto yang kali ini menggunakan nama Kuzunoha akhirnya bertemu dengan perwakilan perusahaan Rembrandt yang bernama Patrick Rembrandt. Dan saat Makoto mengatakan kalau dia pemula, Rembrandt langsung meremehkan Makoto karena dia menganggap mustahil Makoto mampu mendapatkan Ruby Eye. Dan Makoto langsung mengeluarkan Ruby Eye di depan perusahaan Rembrandt, yang membuat Rembrandt jadi terkejut dan juga minta maaf ke Makoto. Akhirnya Rembrandt menjelaskan alasan mengapa dia menginginkan Ruby Eye. Alasannya adalah untuk membuat obat ajaib yang bernama Ambrosia, untuk menyembuhkan anak dan istrinya yang kena kutukan. Setelah dari tempatnya Rembrandt, Makoto pergi ke guild perdagangan untuk mendaftar. Dan ternyata untuk mendaftarkan guild itu dibutuhkan tes. Tes yang pertama adalah ujian tulis, yang kedua ujian praktek. Makoto membeli buku manual untuk mempelajari materi ujian. Setelah melihat buku sekilas, Makoto langsung menawarkan dirinya untuk mengikuti ujian tulis, yang ternyata soalnya itu setara dengan materi anak SD. Makoto pun berhasil menjawabnya dalam waktu singkat. Dan sekarang adalah ujian kedua. Makoto diminta mengumpulkan materi tertentu. Dan ternyata Makoto sudah memiliki materi itu. Bahkan nilainya jauh lebih baik. Dan Makoto akhirnya berhasil lulus dengan nilai sempurna. Makoto pun kembali ke dimensi semu. Sesampai di sana, dia bertemu dengan Tomoe kecil dan membicarakan tentang proyek kota ilusi, di mana kota tersebut dapat dikunjungi oleh manusia dan bisa juga untuk mempermudah rute perdagangan. Kemudian Makoto bertemu dengan Tomoe dan juga Mio yang sedang bertengkar. Mereka berdua berebut untuk menonton ingatan masa lalunya Makoto. Makoto pun langsung marah ke mereka berdua, terutama Tomoe. Dia itu diam-diam kembali ke dimensi semu tanpa memberitahukan Makoto.
Setelah itu, Makoto kembali ke dunia manusia dan dia bertemu dengan Hazal sang alkemis. Dia berencana untuk membantunya untuk membuat obat-obatan di perusahaan Rembrandt. Akhirnya, Makoto dan Hazal sampai di perusahaan Rembrandt. Hazal langsung meracik bahan-bahan yang telah dipersiapkan untuk membuat obat-obatan tersebut. Obatnya pun berhasil diciptakannya. Tetapi, Hazal ini orangnya ceroboh dan dia menjatuhkan obat itu. Untungnya, Makoto dengan sigap mengambilnya. Kemudian, Makoto memberikan obat tersebut ke istrinya Rembrandt. Karena sedang terpengaruh kutukan, istri Rembrandt pun menyerang Makoto. Tetapi, Makoto berhasil menangkapnya dan memberinya obat. Sang istri Rembrandt pun akhirnya sembuh. Begitu juga dengan anaknya Rembrandt. Setelah dari tempatnya Rembrandt, Makoto bertemu dengan Tomoe dan juga Mio. Namun tiba-tiba ada sekelompok petualang yang menyerang mereka. Dan pertempuran pun terjadi. Tetapi di pertarungan ini Mio nggak ikut campur. Walaupun tanpa Mio, pertempuran tersebut tetap nggak seimbang. Karena Tomoe dan Makoto itu terlalu kuat. Setelah pertempuran, Tomoe memaafkan pemimpin mereka yang bernama Laim Latte. Karena Tomoe itu kasihan dengannya. Akhirnya diketahui kalau mereka itu dijebak untuk melakukan kejahatan. Dan Laim Latte meminta maaf ke keluarga Rembrandt. Yang untungnya Rembrandt memaafkannya. Kemudian Tomoe menemui Laim Latte. Dia itu sedang menjaga panti asuhan. Dan juga dia minta Laim untuk menjadi pengikutnya. Dia ingin menjadikan Laim itu sebagai mata-mata. Laim pun menyetujuinya. Kemudian semuanya kembali ke dimensi semu. Saat di sana, Makoto dan Mio melakukan patroli untuk memantau penduduk. Makoto mendengar percakapan para orc. Para orc sering mengeluh karena latihannya terlalu berat. Dan juga Makoto menyadari kalau level tiap ras itu berbeda. Karena mereka terlalu banyak rahasia. Lalu, Tomoe berinisiatif untuk mengumpulkan mereka semua. Untuk mengadakan pertarungan antar ras. Pertarungan pertama antara orc dan juga lizard. Pertarungan ini lumayan sengit. Yang dimenangkan oleh para orc. Tetapi, Tomoe nggak puas melihat pertarungan tadi. Mereka merasa kalau mereka itu terlalu lemah. Kemudian, Tomoe menyarankan mereka untuk mengikuti pelatihan khusus. Keesokan harinya, Makoto dan Tomoe pergi ke Guild untuk mengecek ulang level mereka. Yang hasilnya, Mio level 1500. Tomoe menjadi level 1340. Sedangkan Makoto masih level 1. Karena party Kusunoha berlevel tinggi, pihak Guild meminta mereka untuk mencari penerus Laim Latte. Kemudian, Makoto menyuruh Tomoe untuk melatih partinya Towa. Tomoe membawa party Towa ke hutan yang dipenuhi monster berlevel tinggi. Walaupun anggota party itu sempat kewalahan, akhirnya mereka berhasil selamat. Dan mereka bisa menghadapi monster-monster di hutan tersebut. Yang membuat kekuatan mereka meningkat secara drastis. Kemudian adegan berpindah di mana Makoto bertemu dengan Rembrandt. Mereka membahas pendirian tokonya Makoto. Karena berhasil mendirikan perusahaan, para penduduk dimensi semu pun berpesta. Kemudian, saat Mio dan Tomoe sedang bersantai, mereka tiba-tiba kaget dan gelisah. Karena mereka merasa hawa keberadaan Makoto hilang. Mereka langsung menghampiri Makoto. Ternyata Makoto masih hidup. Dan tadi dia hanya latihan memanah. Karena dia terlalu fokus, jiwanya itu sampai keluar. Dan hasil fokus tersebut, kekuatan Makoto jadi meningkat secara drastis.
Adegan berpindah di mana Makoto pergi ke dunia manusia. Dia bertemu dengan Ajin yang mukanya itu mirip dengan Makoto. Kemudian ada gadis cantik yang menggoda Makoto. Tetapi Mio dan Tomoe mencegah gadis tersebut. Setelah itu, Makoto dan Mio pergi ke hutan Tianara. Ada petualang yang menunggu mereka. Di hutan tersebut ada bunga ambrosia yang sangat indah. Tetapi saat mereka sedang jalan-jalan, mereka diganggu oleh penjaga hutan. Mio jadi langsung marah. Tetapi Makoto membawa kabur Mio agar dia nggak menyerang orang lain. Makoto memindahkan para petualang itu ke kota ilusi agar dia bisa menggunakan kekuatannya. Dan juga dia memberikan darahnya ke Mio agar Mio bisa menenangkan diri. Kemudian para penjaga itu membawa Makoto ke desanya. Akhirnya diketahui penjaga itu bernama Aqua dan juga Eris. Setelah berbincang dengan tetua, diketahui juga mereka merupakan suku Oni. Kemudian seseorang bernama Andono menyapa Makoto. Setelah itu, mereka bertemu dengan Mondo yang merupakan guru dari Aqua dan juga Eris. Dia pun bersalaman dengan Makoto. Mio pun menghajarnya. Kemudian, Makoto meminta Mio untuk memata-matai Andono dan juga Mondo. Dan diketahui kalau Mondo sedang dirasuki oleh sesuatu. Dan juga Andono bekerjasama dengan iblis. Setelah itu, Mio bertukar dengan Tomoe. Pesta pun dimulai. Saat pesta, ada sesuatu yang memasuki tubuhnya Mondo. Sesuatu itu keluar dan juga membunuh Andono. Ternyata makhluk itu bernama Leeds. Terjadilah pertarungan antara Leeds dan juga Makoto. Tentu saja Makoto yang menang. Makoto membawa Leeds ke dimensi semu. Tomoe akhirnya sampai di tempat itu. Ternyata penghalang yang melindungi desa itu buatan Tomoe. Para Oni pun jadi kaget. Adegan berpindah di mana Makoto, Tomoe, dan juga Mio sedang menginterogasi Leeds. Ternyata tujuan Leeds itu adalah untuk menjadi Gran. Gran ini adalah orang yang mampu melintas ke dunia lain. Kemudian, Leeds menyadari kalau tindakannya itu sia-sia. Leeds pun menjalin kontrak dengan Makoto. Leeds pun berubah jadi pria yang tampan. Namun tiba-tiba, Tomoe pingsan. Dan terjadilah ledakan di dimensi semu. Makoto langsung bergegas ke tempatnya ledakan. Dan di sana, dia melihat kalau Alke sedang sekarat. Dia pun langsung mengobatinya. Untungnya, Alke itu masih hidup. Kemudian, di tempat ledakan dia melihat gelang Ord. Dan ternyata Ord itu telah mati. Makoto melihat sekilas ingatan Ord tersebut. Ternyata dalang dari semua ini adalah para petualang yang datang ke kota ilusi. Ord dan juga Tomoe kecil tewas akibat pertarungan ini. Makoto yang marah langsung pergi ke tempat gadis itu. Karena emosi, Makoto langsung menghabisinya. Besoknya, para penduduk dimensi semu mengadakan upacara pemakaman. Makoto memutuskan untuk pergi ke kota Roskat bersama dengan Leeds. Namun di perjalanan, Makoto tiba-tiba dipindahkan ke tempat antah berantah oleh Dewi. Kemudian datanglah dua orang asing menyerang Makoto. Makoto mencoba menghubungi Mio dan juga Tomoe. Namun mereka nggak merespon. Kedua penyerang tersebut mengaku kalau mereka berada di pihaknya iblis. Ternyata nggak jauh dari tempatnya Makoto, ada perang antara manusia melawan iblis. Karena menganggap Makoto di pihaknya Dewi, kedua iblis itu menyerang Makoto. Karena keadaan mendesak, akhirnya Makoto melepaskan segelnya. Hasilnya, kekuatan Makoto terlalu kuat dan menyerang mereka habis-habisan.
Bahkan akibat dari serangan Makoto, para manusia dan juga iblis yang sedang berperang menjadi korban. Setelah kejadian itu, Makoto kembali ke dimensi semu. Adegan anime ini diakhiri dengan dibukanya toko Kuzunoha. Akhirnya, alur cerita anime Tsukigami Chibuko Isekai Dochu selesai. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa di like, di komen sebanyak-banyaknya jika kalian ingin dibawa alur cerita anime seperti ini lagi. Terima kasih telah menonton semuanya.